给本人的空间魔法。你们偷袭到底是何居心？逼我的！铁树，现在。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita dari Donghua berjudul Magic Save of Ice and Fire episode 127. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita ke rekap ceritanya. Pada scene akhir episode 126 minggu lalu, Nianbing dan juga Rongbing sudah bersiap menatap kompetisi penyihir yang akan diadakan sebentar lagi. Satu hari sebelum kejadian tersebut, Istana Kegelapan yang dipimpin oleh penguasa Yu mendatangi sebuah jurang tebing untuk melakukan sesuatu. Setelah membuat sebuah formasi, Ratu Kegelapan menyadari kalau tebing jurang di hadapan mereka dipenuhi dengan nafas elemen tanah yang begitu kuat. Ternyata di dalam jurang tebing tersebut terdapat sebuah segel yang membuat dua orang rekan lama dari Istana Kegelapan, yaitu Wutong dan juga Wuyin, tidak bisa keluar. Wutong dan Wuyin juga nantinya akan diperuntukkan oleh Istana Kegelapan untuk membuka segel botol Meudas yang sudah mereka rebut dari Raja Naga. Hanya dengan menggunakan bilah kehidupan dan energi sihir yang sangat kuat, barulah Istana Kegelapan bisa membebaskan segel formasi yang membelenggu Wutong dan Wuyin. Ada salah seorang anggota Istana Kegelapan yang sangat sesumbar dan meminta informasi kepada penguasa Yu di manakah lokasi dari bilah kehidupan berada pada saat ini. Dia berencana akan berusaha mengambil dan merebut bilah kehidupan tersebut untuk Istana Kegelapan mereka. Namun Ping Chao tidak setuju dengan usulan itu karena menurut Ping Chao kalau bilah kehidupan adalah hadiah yang akan diperebutkan di kompetisi penyihir, jadi pasti akan dijaga sangat ketat oleh orang-orang kuat. Ping Chao juga berkata kalau dia tidak ingin melibatkan penguasa Yu dalam hal-hal receh seperti ini, jadi lebih baik jika mereka menyusup saja di kompetisi penyihir lalu menunggu kesempatan mengambil bilah kehidupan tersebut. 不如混入新锐魔法师大赛之中，难道还能强过我们月主？把参赛选手都换成我们。 Ratu Kegelapan sendiri sangat setuju dengan saran dari Ping Chao karena menurutnya lebih baik jika menyamar menjadi beberapa peserta di kompetisi penyihir nanti. Lagi pula selama jalannya kompetisi mereka semua bisa mengumpulkan energi sihir yang banyak sebelum mendapatkan bilah kehidupan. Karena semua orang sudah setuju, Ping Chao dan beberapa anggota dari Istana Kegelapan akan memulai aksi mereka saat itu juga. Sementara itu di sebuah tempat diperlihatkan dua orang wanita bernama Lan Lan dan juga Fei Fei yang berasal dari kerajaan Oran. Fei Fei sebagai seorang kakak memperingati agar adiknya berhati-hati serta mempersiapkan diri karena kompetisi penyihir akan menghadirkan banyak penyihir kuat. Lan Lan sendiri tampak percaya diri kalau dia bisa memenangkan kompetisi penyihir. Lagi pula kalau dia terluka masih ada Fei Fei yang bisa menggunakan elemen cahaya untuk membuatnya sembuh kembali. Lan Lan, 我当然对你有信心啊，我可不想看到你受伤。 Beberapa saat kemudian angin bertiup dengan kencang menandakan kalau kereta kuda mereka berdua sedang diawasi oleh seseorang. Momen ini pun membuat Lan Lan menuduh pasti orang yang hendak mendekati mereka sekarang adalah orang dari kerajaan Huarong. Yap, benar sekali, prasangka Lan Lan ini muncul karena kerajaan Oran dan kerajaan Huarong memang selalu terlibat perselisihan. 敢对我们动手，有理由对参赛选手动手，不掉。 也未必不可能。 Ketika mereka berdua keluar dari kereta kuda, mereka baru menyadari kalau orang yang hendak menyerang adalah orang-orang dari Istana Kegelapan.
你管我们干什么？ Momen ini pun membuat Fei Fei langsung mengeluarkan elemen cahayanya guna bisa membuat formasi perlindungan. Diketahui kalau elemen cahaya adalah musuh alami dari elemen kegelapan yang digunakan oleh Istana Kegelapan. Serangan-serangan mulai dilancarkan oleh Ping Chao dan beberapa orang anggota Istana Kegelapan. Namun sayangnya serangan tersebut harus berbalik karena Lan Lan menguasai sihir ruang dan waktu. Karena terus-terusan mendapatkan serangan balik dari sihir ruang dan waktu milik Lan Lan, rekan dari Ping Chao berencana menggunakan gulungan energi dari penguasa Yu untuk memecah formasi cahaya milik Fei Fei. Akan tetapi di sini Ping Chao meminta rekannya untuk menahan diri terlebih dahulu, di mana gulungan tersebut hanya dipergunakan di saat genting saja. Benar saja, di sini Ping Chao langsung mengeluarkan sihir kegelapan mutlak untuk menembus pertahanan formasi cahaya dari Fei Fei. Bahkan di sini mereka menjelaskan kalau kelemahan dari elemen cahaya adalah kegelapan mutlak yang baru saja digunakan oleh Ping Chao. Selain itu, sihir ruang dan waktu dari Lan Lan juga punya sebuah batasan waktu, jadi tidak bisa digunakan secara terus-menerus. Karena momen ini dirasa cukup berbahaya, Fei Fei meminta Lan Lan untuk segera kabur sementara dia akan berusaha menahan Ping Chao dan orang-orang dari Istana Kegelapan sendirian di tempat ini. Pada awalnya, Lan Lan menolak karena dia tidak ingin meninggalkan kakaknya dalam bahaya. Namun karena tidak punya pilihan lain, Lan Lan pada akhirnya menggunakan sihir ruang dan waktu untuk kabur dari Ping Chao. Setelah Lan Lan kabur, Fei Fei juga tidak bisa berbuat banyak karena kekuatan sihir cahayanya juga sudah habis dan dia dikalahkan dengan mudah oleh kekuatan sihir dari Ping Chao. Rekan dari Ping Chao lekas mengancam Fei Fei agar membantu Istana Kegelapan guna bisa memasuki kompetisi penyihir kali ini. Namun di sini Fei Fei kelihatan menolak karena sampai mati pun dia tidak akan pernah membantu orang lain untuk berbuat kejahatan. Penolakan yang diucapkan oleh Fei Fei ini mau tidak mau membuat Ping Chao membawa Lan Lan yang sudah berhasil dia tangkap. Ping Chao menjelaskan kalau sangat jarang penyihir yang bisa menandingi kecepatan vampir dari Istana Kegelapan. Jadi meskipun Lan Lan menggunakan sihir ruang dan waktu, dia tidak akan bisa lari dari tangan Ping Chao. Ancaman pembunuhan yang digunakan oleh Ping Chao tentu saja membuat Fei Fei bingung dan pada akhirnya dia berjanji akan membantu Istana Kegelapan asalkan Lan Lan dalam keadaan baik-baik saja. Tak lama kemudian muncul seorang wanita dari Istana Kegelapan yang langsung menggunakan sihir menyerupai penampilan dari Lan Lan. Tidak hanya itu saja, wanita ini juga mengkopi semua keterampilan sihir yang dimiliki oleh Lan Lan, yang mana salah satunya adalah sihir ruang dan juga waktu. Sontak hal ini pun membuat Fei Fei kaget. Dia tidak menyangka kalau Istana Kegelapan mempunyai kemampuan seperti itu. Diketahui selama si wanita dari Istana Kegelapan punya kalung sihir yang digunakan oleh Lan Lan, maka dia bisa terus menggunakan keterampilan sihir sama persis seperti keterampilan yang dimiliki oleh Lan Lan.
Ping Chao pun menjelaskan kalau Lan akan baik-baik saja jika Fei Fei mengikuti rencana mereka dengan baik. Nantinya wanita yang menyamar menjadi Lan akan masuk bersama dengan Fei Fei sebagai perwakilan dari kerajaan Oran di kompetisi penyihir. Singkat cerita, di kota Dutian, Ping Chao dan beberapa orang anggota Istana Kegelapan sedang mengawasi pergerakan dari Nian Bing dan juga Rong Bing. Mereka berdua juga menyusun siasat agar bisa mengalahkan Nian Bing dan juga Rong Bing secara terpisah. Karena jika Nian Bing dan Rong Bing bersama, maka Istana Kegelapan pasti akan kewalahan dan menimbulkan banyak kerugian bagi mereka. 而是没有必要耗费太多，月主的卷轴是有限的，逐个收拾。 你对他还有多少了解？ Di saat Rong Bing dan Nian Bing sedang mengobrol, datang seorang penjaga kerajaan Huarong melaporkan bahwa Rong Bing dan juga Rong Ji sudah didaftarkan menjadi perwakilan dari kerajaan Huarong. 您和荣吉少爷报名仪式一半。法师大赛参赛代表。 Di saat yang sama, hal ini tentu saja membuat Nian Bing kaget karena dia tidak mengetahui kalau harus melakukan pendaftaran resmi terlebih dahulu untuk mengikuti kompetisi penyihir tersebut. Hal ini semakin membuat Nian Bing panik, di mana ternyata pendaftaran kompetisi menyisakan waktu hingga sore ini saja. 不知道什么？ Yap guys, scene kagetnya Nian Bing ini juga sekaligus menutup episode 127 kali ini ya. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.